Selamat pagi semua, dan penonton sekalian. Kali ini kami dari kelompok 9, Biologi Umum Matematika, akan menjelaskan tentang apa itu persamaan Hardy-Weinberg. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah, definisi dan pengertian dasar dari hukum Hardy-Weinberg, persamaan Hardy-Weinberg, serta syarat-syaratnya supaya persamaan itu berlaku, asumsi dasar dan penyimpangan dari hukum tersebut, dan terakhir adalah contoh-contoh penggunaan hukum Hardy-Weinberg. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari hukum Hardy-Weinberg ini. Nah, hukum Hardy-Weinberg sendiri ini merupakan sebuah hasil dikarenakan adanya hukum yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu hukum Darwin dan hukum Mendel. Nah, apa yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg ini muncul adalah karena keduanya ini tidak kita ketahui hubungannya. Sehingga orang berpikir gitu, apakah hubungan dari kedua ini, apakah kita bisa menemukan hubungannya? Alhasil, seorang peneliti matematikawan dengan nama Godfrey Harold Hardy pada tahun 1903 merumuskan sebuah persamaan yang dia beri nama Hardy's Law. Nah, tapi pada tahun 1908 juga, ternyata persamaan itu juga pernah muncul yang dirilis oleh orang yang lain dengan nama Wilhelm Weinberg, di mana ia menamakannya Weinberg's equation. Nah, keduanya ini karena memiliki persamaan yang sama, akhirnya orang menghargai usaha keduanya dengan menggabungkan nama mereka ke dalam sebuah persamaan yang sekarang kita ketahui sebagai persamaan Hardy-Weinberg atau Hardy-Weinberg equilibrium. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai definisi dari hukum Hardy-Weinberg itu sendiri. Pertama-tama, bunyinya itu adalah suatu populasi berada dalam keadaan setimbang atau bisa disebut equilibrium jika frekuensi alel dan frekuensi genotipnya itu tetap dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini alel itu artinya adalah gen yang memiliki posisi pada kromosom yang sama, tapi sifatnya itu bervariasi, berbeda-beda. Nah, ini disebabkan karena adanya mutasi pada gen aslinya. Gen sendiri itu adalah unit yang mewariskan sifat kepada setiap individu. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini memberikan standar yang ideal untuk para ahli genetika untuk membandingkan populasi yang sebenarnya dan mendeteksi perubahan evolusi. Nah, ada dua hal yang utama dalam hukum Hardy-Weinberg, yaitu yang pertama adalah jika tidak ada gangguan, maka frekuensi alel yang berbeda dalam populasi itu akan cenderung tetap atau tidak berubah. Nah, yang kedua adalah jika tidak ada faktor pengganggu, maka frekuensi genotipnya pun juga akan tetap tidak berubah. Nah, hukum ini itu dapat dilihat contohnya pada populasi siput. Siput itu melakukan fertilisasi sendiri secara acak, di mana siput-siput ini memiliki sebagian gen-gen dominan untuk warna cangkang, misalnya biru, kuning, atau hijau. Nah, dengan menganalisis perubahan frekuensi dari gen warna ini, dengan persamaan Hardy-Weinberg tersebut, kita bisa dapat menentukan apakah populasi siput tersebut berkembang. Persamaan atau rumus hukum Hardy-Weinberg adalah P plus Q sama dengan 1 atau P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P adalah frekuensi gen dominan, Q adalah frekuensi gen resesif, P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan, 2PQ adalah frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat adalah frekuensi alel homozigot resesif. Terdapat beberapa syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah jumlah populasi sangat besar. Dengan populasi yang besar, terjadi kawin acak tanpa perubahan laju mutasi dan migrasi, juga setiap gen memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang kedua, kawin acak. Ketiga, tidak terjadi mutasi gen, atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Yang keempat, tidak terjadi migrasi individu ke dalam dan keluar populasi, dan yang kelima, tidak terjadi seleksi alam. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, frekuensi alel dan genotip dalam satu populasi akan konstan dan evolusi pun tidak akan terjadi. Terdapat 7 asumsi yang mendasari persamaan Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah organisme tersebut diploid, yang kedua adalah hanya bereproduksi secara seksual, yang ketiga yaitu generasi yang tak tumpang tindih, yang keempat adalah kawin acak, yang kelima adalah ukuran populasi yang tak berhingga, yang keenam adalah alel frekuensi yang sama pada kedua jenis kelamin,
Dan yang terakhir adalah tidak ada migrasi, mutasi, atau seleksi alam. Nah, dari asumsi yang mendasari persamaan Hardy-Weinberg ini tentunya terdapat penyimpangannya. Penyimpangan dari persamaan Hardy-Weinberg antara lain yang pertama adalah kawin acak. Pada prinsip Hardy-Weinberg ini menyatakan populasi akan diberikan frekuensi genotip setelah satu generasi kawin acak dalam populasi. Nah, ketika asumsi kawin acak ini dilanggar, penduduk tidak akan memenuhi proporsi Hardy-Weinberg. Penyebab umum dari perkawinan non-random adalah perkawinan sekerabat yang menyebabkan peningkatan homozigositas untuk semua gen. Yang kedua ada seleksi. Seleksi ini secara umum penyebab alel frekuensi untuk berubah sering cukup pesat, sedangkan seleksi terarah akhirnya menyebabkan hilangnya semua alel kecuali beberapa bentuk pilihan, seperti seleksi penstabilan mengarah ke persamaan tanpa kehilangan alel. Nah, yang ketiga itu ada mutasi. Mutasi ini akan memiliki efek yang sangat halus, efek pada frekuensi alelnya. Nah, tingkat mutasinya dari urutan 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 8. Dan perubahan frekuensi alel akan menjadi urutan yang sama. Mutasi berulang akan mempertahankan alel dalam populasi, bahkan jika seleksi kuat melawan mereka. Selanjutnya ada migrasi genetik yang menghubungkan dua atau lebih populasi bersama-sama. Secara umum, frekuensi alel akan menjadi lebih homogen antara populasi. Beberapa model untuk migrasi inheren mencakup non-random kawin, misalnya efek Wahlund. Untuk model-model proporsi Hardy-Weinberg ini biasanya tidak akan berlaku. Dan yang terakhir ada ukuran populasi yang kecil. Ukuran populasi kecil dapat menyebabkan perubahan acak pada frekuensi alel. Hal ini disebabkan sampling effect dan disebut hanyutan genetik. Sampling effect yang paling penting ketika alel hadir dalam sejumlah kecil eksemplar. Selanjutnya, contoh soal penerapan hukum Hardy-Weinberg. Terdapat 3 contoh soal yang akan dibahas. Soal nomor 1. Diketahui dalam suatu populasi masyarakat ada 16% penderita albino. Hitung perbandingan genotip normal, carrier, dan albino pada masyarakat. Dari soal kita tahu bahwa penderita albino sebanyak 16%. Penyakit albino ini muncul jika alelnya homozigot resesif, yaitu Q kuadrat. Sehingga dapat dituliskan Q kuadrat sama dengan 0,16 dan Q sama dengan 0,4. Dari penjelasan sebelumnya, P tambah Q sama dengan 1, sehingga didapatkan P sama dengan 0,6. Nah, langsung kita hitung genotip normal, yaitu P kuadrat sama dengan 0,36, dan carrier P 2PQ sama dengan 0,48, sehingga perbandingan normal banding carrier banding albino sama dengan 36% banding 48% banding 16%. Soal nomor 2. Diketahui pria buta warna 25%. Tentukan persentase wanita normal carrier. Gen buta warna adalah gen terpaut kromosom X. Pada pria yang memiliki kromosom XY hanya ada satu kromosom X. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu buta warna dengan genotip XPWY dan normal dengan genotip XY. Dari soal kita tahu gen buta warna 25%, sehingga XY sama dengan 75%. Jadi P sama dengan 0,75 dan Q sama dengan 0,25. Sedangkan pada wanita yang memiliki kromosom XX ada 2 kromosom X, sehingga ada 3 kemungkinan, yaitu XX untuk yang normal, XBWX untuk yang carrier, dan XBWXBW untuk buta warna. Di soal ditanyakan persentase wanita normal carrier. Jadi langsung kita hitung normal carrier adalah 2PQ. Sehingga substitusi P dan Q dan didapatkan 37,5%. Sehingga persentase wanita normal carrier adalah 37,5%. Soal nomor 3. Dalam suatu populasi, penduduk bergolongan darah B 40% dan O 9%. Maka golongan darah A dan AB adalah, pada soal golongan darah ini termasuk kasus alel ganda. Di sini IA sebagai penentu golongan darah A dengan huruf P, IB golongan darah B dengan huruf Q, dan I kecil golongan darah O dengan huruf R. Dari persamaan sebelumnya kita tahu
P tambah Q sama dengan 1. Kita perumum menjadi P tambah Q tambah R sama dengan 1. Lalu kuadratkan kedua ruas dan didapatkan persamaan seperti berikut. Dari soal, golongan darah O dengan genotip I kecil adalah R kuadrat sebesar 9%. Jadi R sama dengan 0,3. Untuk mencari nilai Q, kita bisa menjumlahkan persentase golongan darah B dan golongan darah O. Jadi Q tambah R kuadrat sama dengan 40 tambah 9%, yaitu 49%. Kita akarkan jadi Q tambah R sama dengan 0,7. Substitusi nilai R sehingga didapatkan Q sama dengan 0,4. Dan untuk mencari nilai P dengan persamaan sebelumnya yaitu P tambah Q tambah R sama dengan 1. Substitusi Q dan R didapatkan P sama dengan 0,3. Setelah mendapatkan nilai P, Q, dan R, kita cari yang ditanya pada soal, yaitu golongan darah A dan AB. Jadi, golongan darah A ada dua kemungkinan, yaitu IA dan IA I kecil. Sehingga kita hitung P kuadrat ditambah 2PR. Substitusi P dan R, dan didapatkan golongan darah A 27%. Untuk golongan darah AB ada satu kemungkinan saja, yaitu IAIB. Sehingga kita hitung 2PQ. Substitusi P dan Q didapatkan 24%. Jadi, golongan darah A sebesar 27% dan golongan darah AB sebesar 24%. Berikut referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.